Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadun musabbihil wal ikram ya wal jalil wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadallah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, jamaah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat, dalam makom majelis dzikir Ma'rifatullah, tentunya dalam tayangan YouTube Buya Pasaman Timur, sebagai YouTube yang mengarahkan kita kepada pengenalan Allah dalam mencapai martabat ibadah syahadah kepadanya. Insya Allah dalam pertemuan dan waktu kesempatan yang sangat kita muliakan ini dari Allah, saya akan berbagi dan mengingatkan suatu ilmu dan wawasan kepada kita semua tentang hayatnya Islam. Kenapa ada hayatnya Islam? Itu terasa. Agama ini kita kerjakan, hidup atau mati, kodratnya itu terasa. Seperti banyak yang kita lihat, dia hanya memuaskan akal dan nafsunya dan mengerjakan pekerjaan perintah agama. Ingin mendapatkan agama, nama, dia tidak mendapatkan hayat atau Islam yang hidup. Islam yang hidup itu kita merasakan pada suatu lahut di mana ketersambungan rohani itu mendapatkan getaran, rasa, perasaan, hakikinya diri, hakikatnya agama menyatu dalam nurani, sehingga terjadilah sesuatu kerinduan, kekusukan dan keyakinan. Dalam hal ini yang disebut dengan hayatul diniyah atau Islam hidup. Karena kita hanya mendapatkan suatu syariat yang dikerjakan oleh kemauan akal dan nafsu, membuat syarat kehidupan itu merasa cukup dengan melaksanakan, bukan mengenal hakikat. Bukan mendapatkan hakikat, berarti bukan mendapatkan ibadahnya. Ini diakibatkan oleh apa? Rasa mati, rasa agama yang mati, yang menganut gerakan dan bacaan, yang menganut gerakan dan bacaan
Ini yang akan membuat rasa mati yang dilakukan. Tidak ada sambung rasa antara kodrat diri dengan kodrat aras agama din Islam. Ini diakibatkan orang yang bekerja tanpa mengenal Allah. Jadi wadah atau makom yang disiapkan itu tidak memiliki rasa. Kenapa? Dia datang tanpa rasa. Dia datang tidak dengan rasa, akhirnya dia melaksanakan, yaitu tanpa rasa, agama yang mati. Kalau agama mati pada diri, apa yang tidak dikata? Cerita Tuhan, cerita apapun, itu cerita mati. Diakibatkan oleh suatu pengenalan yang tidak sempurna. Ini yang dikatakan dengan man arafa nafsahu wa qad araha rabbahu. Iya betul. Rambu-rambu itu sangat berpengaruh. Barang siapa yang mengenal diriku, maka dia akan mengenal kekuasaanku, ketuhananku. Karena ada hu di situ. Tetapi ada hal yang ditakutkan sebaliknya, malah itu yang sering terjadi. Apa? Lawan dari man arafa nafsahu wa qad arharabahu tadi. Itu yang muncul. Apa lawannya? Man arafa rabbaha faqad jahilan nafsah. Itu malah yang muncul. Apa artinya? Barang siapa yang tidak mengenal Tuhannya, maka bodohlah dirinya. Faqad jahilan nafsah. Ini yang banyak terjadi. Man arafa rabbaha faqad jahilan nafsah. Karena dia tidak mengenal Tuhannya, maka bodohlah dirinya. Apa yang dimaksud kata bodoh? Orang berdiri dia berdiri, orang ruku dia ruku, orang duduk dia duduk, orang sujud dia sujud, orang selesai dia selesai, orang pulang dia pulang. Inilah kebodohan. Padahal itu nikmat besar, rezeki yang besar, yaitu janji Allah. Apabila ada pertemuan denganku, maka nikmat rezeki sudah di tanganmu. Pertemuan itulah nikmat rezeki yang sangat besar, sehingga rezeki-rezeki yang lain, nikmat-nikmat yang lain akan mengikutimu. Tapi kalau pertemuan itu belum terjadi, hanyalah falah, tidak mungkin ada janji Allah untuk kemenangan. Karena kita adalah kekalahan. Rajin, waktu tepat, selalu tepat waktu. Patuh kepada syariat, patuh sekali. Dan di mana-mana pun kita cerita tentang agama, tapi kita tidak mengenal pemilik agama itu, maka kita adalah seorang bodoh, orang bodoh yang sedang bercerita. Inilah akibatnya man arafa rabbaha wa qad jahilan nafsah. Jadi di dirinya itu bukan nafsiyah, tetapi nafsah. Bukan nafsiyah, bukan diri batin. Pergi zahir, pulang zahir, lenyap zahir dalam tanah. Mana nilai manusiamu?
Apabila kita tidak menemukan nilai kemanusiaan kita, maka kita tidak akan pernah menemukan nilai ketuhanan kita. Bagaimana kita mendapatkan Tuhan? Karena kita datang hanya sebagai kodrat sebuah makhluk. Seperti apa yang dikatakan Islam yang hidup? Islam akan hidup di diri kita dan akan tersambung semua syariat itu dengan diri kita apabila kita memenuhi 4 persyaratan, 4 pengenalan. Ada 4 kehidupan, 4 yang hidup, 4 hayat yang berdiri di dalam diri kita. Karena apabila kita dikatakan manusia, apabila kita telah mendapatkan diri sifat dari Allah, dan diri sifat ini akan bertemu dengan kodrat jasad bernama ruh. Kalau ini sudah bertemu, terbukalah dunianya. Maka kalau dia terbuka dunianya, maka derajat nyawanya sudah ada, derajat hidup itu sudah ada. Tapi nyawa yang mana? Yaitu zat Allah yang berdiri di bawah kulit, di atas daging. Untuk itu akan tersambung kepada 4 marwah Allah yang ada di dalam diri, yang membuatkan adanya kata ruh diniyah, atau dikatakan hayatun diniyah, atau Islam yang hidup. Apa hayat yang 4 itu? Pertama dikatakan dengan hayatun sultaniyah. Nah, ini dianggap seperti ruh atau hidup atau kehidupan. Ini yang dikatakan kodratnya nyawa. Nyawa yang datang dari Allah, yaitu diri. Kalau dia keluar, maka manusia itu akan mengalami kematian. Itu harus tahu siapa yang datang, siapa yang pergi. Nah, yang kedua, hayatun ruhaniyah. Jadi kalau yang pertama itu pegangan Allah, dikatakan di situ adalah ruhku. Yang kedua adalah ruh ruhani atau hayatun ruhaniyah. Ini disebut juga pegangan Muhammad. Batin wujudnya yang menggerakkan jantung, tidak tidur, tidak makan, tidak minum. Dan dihitung gerakan itu bekerja 360 hari sekali. Dalam 360 hari dia menguasai. Begitu juga kelipatannya seterusnya. Dan selalu diikuti oleh gerakan-gerakan malaikat mukharabin yang menghuni daripada seluruh persendian kita. Makanya kalau ada merasa kecapean mengaji, pegel, rasa sakit, duduk lama pinggang, ini segala macam persendian, berarti bukan mukharabin lagi yang duduk di situ, tetapi sudah iblis, sudah syaitan yang tidak mampu menghadapi kajian. Pegang itu kalam saya. Yang ketiga, hayatnya Allah itu disebut dengan hayatun muqadiyah. Hayatun muqadiyah inilah yang dikatakan dengan mengingatkan dan selalu mengingatkan kepada kita melalui mimpi. Seseorang, siapapun orangnya, dia pernah bermimpi dengan Allah.
tapi dia tidak tahu. Bahasa-bahasa yang keluar dari mimpinya dia tidak bisa menerjemahkan karena dia tidak punya ahli diri, dia tidak punya imam diri, pemimpin dirinya, dan itu dia berlalu. Dan akan suatu saat nanti akan diulang lagi mimpi itu dan diingatkan kedua kalinya. Ini namanya kehidupan atau hayat muqaddiyah di dalam diri. Yang terakhir ada hayat diniyah tadi. Hayat diniyah atau kehidupan agama atau kepercayaan ilmu. Ini adalah fitrah diri manusia yang bisa menerima ilmu. Kita harus mendapatkan diri yang fitrah yang bisa menerima ilmu. Dan ilmu itu akan diproses oleh diri kita. Ini yang membuat kita bangkit. Ini yang membuat kita jadi. Inilah yang terjadi. Tapi kalau hayat diniyah ini belum berdiri, semua Islam dilihat masih mati, dikerjakan tidak berasa, semuanya mati, ditutup oleh kebahagiaan, ria, dan keyakinan diri sendiri. Maka manusia itu belum dikatakan beragama Islam. Islam bukanlah agama kepercayaan, tapi agama kodrat. Islam adalah riwayat datang dan pergi. Islam adalah riwayat datang dan pergi. Ingat, Islam bukan agama anutan, tetapi kodrat. Orang yang tidak beragama muslim, tidak muslim, kalau dia ingin muslim, dia bersyahadat kepada Allah. Tapi orang Islam sendiri, di lahirnya dia tidak pernah bersyahadat. Kenapa? Karena dia adalah syahadat. Karena dia adalah syahadatnya Allah, yaitu syahadatullah yang akan turun ke bumi bersyahadat tauhid. Itulah tertingginya martabat iman, yaitu Islam dari iman-iman lain. Islam adalah hayat dan tajalli Allah, perjalanan Allah dalam perhitungan dari tiada menjadi ada, dari ada kembali ke tiada, bertajalli dalam kodrat 9 bulan. Dalam hidup perhitungan Allah, tidak ada Islam yang bebas, semua dalam perhitungan Allah. Insya Allah, mari kita hidupkan Islam diri kita. Mari kita hayatkan dinnya diri kita menjadi diniyatul ruhi wal hayatan dunia wal akhirah. Insya Allah. Mudah-mudahan kedepannya tidak lagi menjalankan agama yang mati, tapi menjadi agama yang hidup dengan kita melengkapi persyaratan-persyaratan hakikat. Karena kita berasal dari alam hakikat. Insya Allah, mari kita selalu berhubungan dengan Allah. Mari kita selalu sambung rasa dengan Allah. Pesannya, fana'un filah wal baqa'un filah. Dapatkan diri fana dan kekallah dalam kefanaan itu. Insya Allah, janganlah kamu ketergantungan hidup dalam hidup yang dijanjikan, tapi ketergantunganlah kepada hidup yang dijadikan, bukan yang dijanjikan. Insya Allah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.